Seberapa baca, apalagi udah kena panik doang, ya kan? Anda serahkan OTP itu, dan akhirnya malah terjadi di saat itulah Anda kebobolan. Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. Halo Strismat, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini saya akan membahas 3 bank yang menurut pengalaman saya pribadi paling rawan datanya untuk diretas, yaitu dengan penawaran kayak OTP, kemudian pura-pura jadi pejabat bank apa segala, ya. Sekali lagi, ini adalah pengalaman saya pribadi. Pengalaman tiap orang pasti berbeda-beda. Tapi dari saya bisa menyimpulkan ada beberapa laporan-laporan yang masuk. Ada menonjol kasus ini di 3 bank ini. Dan tujuan video ini dibuat supaya kalau ada pejabat dari 3 bank tersebut mulai coba dicek keamanan data nasabah. Karena apa? Zaman sekarang bisa saya bilang kerahasiaan data nasabah itu seperti diperkosa, ya. Kita udah dieber kemana-mana. Kita apply kartu ke marketing ke apa, tiba-tiba ada yang nawarin entah itu asuransi lah, entah itu produk forex lah, bahkan produk voucher hotel lah, apa segala, ada aja gitu kan. Nah, jadi kemana ya kan kerahasiaan nasabah ini? Memang pemerintah sekarang sedang melakukan penggodokan undang-undang untuk menjaga kerahasiaan ini supaya ada payung hukumnya. Tapi kalau sampai hari ini belum ada, ya selamat datang di dunia di mana data kerahasiaan kita itu diperkosa rame-rame lah, dibully rame-rame, di abuse. Oke. Nah, dari pengalaman saya yang curhat di Instagram saya, di Facebook saya, di YouTube saya membagi adalah 3 bank ini paling banyak korban pencurian identitas ataupun OTP. Oke. Nomor 1 ya, yang paling banyak itu Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri itu banyak kasusnya. Nah, beberapa yang masuk di saya kasusnya adalah oknum yang mengaku sebagai petugas Bank Mandiri, dia menghubungi nasabah dengan memberikan penawaran untuk kenaikan limit dan sebagai syarat approval dia mengirimkan kode OTP dan dia meminta OTP untuk meng-approve kenaikan limit. Parahnya banyak orang gaptek yang nggak ngerti, akhirnya dia kasih OTP padahal itu adalah OTP transaksi itu. OTP transaksi di Bukalapak, di Tokopedia gitu kan, beli apa gitu kan. Nah, tapi bank itu selalu oknum bank selalu berbicara bahwa ini untuk approval, otorisasi. Dasar rakyat netizen 62 kan, udah kalau ngomong naik limit aja udah gelap mata lah ya. Indomaret ini golongan biasanya kayak gini-gini itu adalah golongan-golongan kaum yang ke Indomaret pintunya tulisnya dorong tapi ditarik ya. Nah, padahal di setiap OTP itu selalu ada kata-kata ya, jangan menyerahkan OTP ini kepada pihak lain walaupun dia mengaku sebagai petugas bank ini. Tapi nggak pernah dibaca, taunya naik limit kayak kehipnotis. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak kasus yang kayak begini, ini di Bank Mandiri. Memang ada beberapa bank, tapi saya ngomong paling dominan kejadian-kejadian seperti ini ada di Bank Mandiri, jenisnya kayak begini. Oke? Supaya kalau ada direksi Bank Mandiri melihat ini menjadi pertimbangan lah ya, masukan sebagai dari nasabahmu ini kan kita ngasih suara ya. Oke, untuk kartu kredit nomor 2 yang paling banyak kasus pencurian OTP ini adalah di Bank BNI ya. Bank BNI ini menarik kasusnya. Bahkan saya pun kena, saya pernah publish percakapannya. Jadi kalau cerita Bank BNI itu kebanyakan modusnya adalah apa? Jadi tiba-tiba Anda itu ditembak OTP beberapa kali, 5 kali, 6 kali, ada transaksi, percobaan transaksi, kemudian gagal percobaan transaksi kan OTP yang membuat Anda panik ya. Nah, ketika Anda panik, nah kemudian beberapa saat kemudian akan ada telepon dari 021 yang nomor ujungnya itu mirip sama call center BNI. Mirip banget. Kalau orang tidak terbiasa telepon call center pasti dikira itu BNI deh ya. Dan kemudian dia telepon menanyakan kepada Anda apa betul ibu atau bapak ada beberapa transaksi di sini, dan kita selalu jawab enggak dong ya kan. Oh enggak, wah
Iya Pak, berarti ini sedang data kami, melihat dari data kami bahwa kartu kredit Anda sedang dibobol. Wah, otomatis kan kita panik ya kan, kita panik banget tuh. Nah, ketika kita panik dia bilang, Pak, untuk mengamankan datanya ini ada kode pembatalan. Ini ada satu, jadi dia biasanya pura-puranya bilang ini ada salah satu transaksi yang berhasil. Jadi untuk mengamankannya, untuk membatalkannya, ini ada kode pembatalan. Kita akan kirim SMS untuk kode pembatalan. Jadi modusnya penjahat itu saya bilangnya tuh mau kode pembatalan, kode approval apa segala, aslinya itu OTP transaksi. Entah transaksi di Bukalapak, entah transaksi di Tokopedia, entah transaksi dimanapun ya. Cuman kan kebanyakan dari Anda itu kaum Indomaret pintu ditarik tapi didorong itu kan. Nggak seberapa baca, apalagi udah kena panik doang ya kan. Anda serahkan OTP itu dan akhirnya malah terjadi di saat itulah Anda kebobolan. Padahal kalau Anda nggak nyerahkan OTP, Anda nggak bakal kebobolan, aman. Nah, ini kasus yang paling banyak terjadi di Bank BNI. Modusnya seperti itu. Ada juga modus-modus yang lain, ya mirip-mirip lah dengan modus-modus yang kemarin saya ceritakan. Tadi saya ceritakan di Bank Mandiri juga mirip ada, tapi paling banyak modus-modusnya seperti itu. Oke, nah kemudian nomor satu yang paling parah, saya ngomong paling parah karena apa? Begitu beberapa kasus alumni saya begitu ganti kartu, ya kan, datang kartu baru, ada lagi, kena lagi. Begitu ganti kartu, kena lagi, gitu kan. Nah, jadi percobaan OTP di BRI, ya. Jadi yang nomor satu saya ngomong yang perlu dibenahi adalah Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kenapa? Berdasarkan pengalaman saya dan curhatan dari banyak follower saya di Instagram dan di YouTube, mereka banyak kejadian kasus di Bank BRI, yaitu apa? Tiba-tiba ada transaksi OTP, dan saya juga punya Gestun ya, di Info Gestun. Beberapa case, saya ngomong nggak semua ya, tapi bisa dibilang 1:100 transaksi BRI itu kadang-kadang bisa bypass tanpa OTP. Ini truly terjadi ya. Kadang-kadang udah tiba-tiba udah approve aja loh, OTP-nya belum dimasukin, tiba-tiba udah approve aja ini. Tapi nggak semua ya, tapi saya bisa bicara itu 1:100. Jadi tolong kalau pihak BRI mendengar ini, review ini, tolong diperbaiki sistemnya karena ada beberapa kasus saya ngalamin sendiri ya, itu nggak pakai OTP bypass. Ya, yang ditakutkan adalah pihak-pihak yang nakal ini dia memanfaatkan celah itu, jadi kan dia hajar tembak aja, OTP, berharap bahwa tanpa OTP kemudian lolos gitu ya. Nah, dan yang menarik lagi adalah beberapa case di murid-murid saya adalah dia minta ganti kartunya diganti, OTP-nya datang lagi. Gila nggak lo? Ya. Artinya apa? Saya menduga bahwa kebocoran data itu terjadi di lingkungan internal. Itu dugaan saya ya. Karena kan lucu. Biasanya kalau di bank-bank lain ada orang yang tahu begitu bobolan, kita ganti kartu, dapat kartu baru, udah aman ya. Ini begitu dapat kartu, ganti kartu baru, belum diaktifasi, ya kan? Begitu udah aktivasi beberapa lagi, kebobolan lagi. Nah ini kan kalau datanya dari internal mau dari mana lagi ya? Tapi ini sekedar dugaan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat menjadi feedback buat pejabat-pejabat dari BRI, BNI, dan Mandiri. Dan lucunya, ketiga bank itu adalah bank-bank plat merah, ya, bukan bank swasta. Ada sih kasus kayak Maybank kemarin ada kasus, tapi 1-2 lah. Kebanyakan data bocor ini di bank-bank plat merah. Pertanyaan saya, apa yang sedang terjadi ya? Coba kalau menurut Anda seperti apa? Klik di komen dong.